Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bali Bandung akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Konflik dengan materi pendekatan manajemen konflik dan performasi kerja. Di mana di sini juga akan saya kenalkan teman-teman saya, mulai dari saya yaitu Kandita, Saya Fira Safadila, saya sendiri dan saya Vivi. saya Cici Bestiani. Saya Nindra Aini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen konflik. Manajemen konflik adalah sebuah usaha atau pencegahan dalam rangka menghindari terjadinya konflik pada suatu organisasi. Manajemen konflik dalam sebuah organisasi atau dunia kerja memang selalu ada, dan dimana kita harus memiliki pendekatannya bagaimana cara menanggapi manajemen konflik tersebut gitu. Misalkan adanya komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka yaitu dimana kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan apa itu permasalahannya dan mengapa bisa terjadinya konflik. Dimana kita juga kalau misalkan di dunia kerja, kalau misalkan ada informasi tentang permasalahan tidak mendengar pada satu pihak saja, seperti itu. Baik, sekarang giliran saya yang akan menjelaskan tentang mediasi. Apa itu mediasi? Yaitu menggunakan pihak ketiga netral untuk membantu meredakan konflik. Mediator bertujuan untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak yang terlibat dalam konflik, mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghindari keputusan yang bersifat memihak. Pendekatan ini membantu membangun pemahaman bersama, meningkatkan kerjasama dan mengurangi ketegangan. Mungkin seperti itu kalau mediasi. Selanjutnya, bangga sama rekan atau teman, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan rekan saya, yaitu menerangkan mengenai penyelesaian konflik melalui kolaborasi, yaitu mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk bekerja sama, mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan kolaborasi melibatkan identifikasi masalah bersama, pengumpulan ide dan diskusi terbuka tentang opsi yang memungkinkan dengan memanfaatkan keahlian dan perspektif berbeda. Kolaborasi dapat juga menghasilkan solusi inovatif dan mendorong perbaikan kinerja. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Silakan untuk rekan saya selanjutnya. Di sini saya juga akan melanjutkan dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan tentang manajemen emosi. Mengolah emosi secara efektif dalam konflik penting untuk mempertahankan performa kerja yang baik. Mengembangkan kesadaran diri terkait dengan emosi dan mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi kepada individu dan tim dapat membantu mereka mengatasi emosi negatif, mengurangi ketegangan, dan mempertahankan fokus pada tujuan yang diinginkan. Mungkin dari manajemen emosi cukup sekian penjelasannya yang akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, di sini
saya akan tambahkan sedikit tentang mengelola konflik menjadi sebuah tujuan. Dalam sebuah manajemen konflik akan ada ranahnya, yaitu mengelola konflik, di mana bisa menjadi tim yang kuat. Dalam segi menjadi pembangunan tim yang kuat ada beberapa faktor yang mendukungnya, antara lain soal pendekatan, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang mengakhiri dalam sebuah komitmen. Dengan kerjasama, komunikasi yang baik, dan pendekatan yang baik akan menjadi sebuah pencapaian penambahan, bahwa dengan adanya seperti itu akan menambahkan sebuah tim yang kuat dengan ranahnya untuk menggapai sebuah tujuan dalam sebuah tim. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari teman saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian proaktif. Mengatasi konflik secara proaktif sebelum konflik memburuk dan berdampak negatif pada performa kerja, mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau ketidaksesuaian dengan cepat dan terbuka dapat mencegah konflik yang lebih besar dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi kalau secara bahasa sehari-harinya mah, kalau proaktif itu mengandung makna bahwa sebagai manusia kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi contohnya itu move on dari masa lalu, terus yang kedua itu mulai menyusun langkah untuk bangkit dari keterpurukan itu sendiri. Baik, dari saya mungkin begitu. Baik, berikutlah langkah-langkah atau cara-cara pendekatan manajemen konflik, dimana kalau misalkan kita bisa mengadopsi pendekatan manajemen konflik yang efektif, bisa membangun